Ya terus kalau nggak kita siapa lagi gitu. Secara bisnis pun juga nggak bagus. Tapi saya bukan ngomongin bisnis di sini, ngomongnya rasa gitu, sense gitu. Suatu hal yang mungkin orang lain lihat kecil ya, simple ya, tapi itu dampaknya besar sebetulnya. Nah itu saya mau mulai dengan cara seperti itu. Gua kecil aja bisa ngasih, apalagi yang gede. Sesimpel itu aja. I can send it up, I can send it up, I can send it. I can send it up, I can send it up. Check, we broadcasting, ain't nobody ask, we splashing. Beats that had boom, now we moving massive. Breaking you down in the bass, spitting acid. I'm back in my zone, the top gun of the Maverick, like used to last. Sebenarnya Pro M ini didasarinya dari wadah komunitas ya, yang pada Agustus 2020 itu kita ada inisiasi dengan beberapa teman brand juga, karena pada saat itu COVID, jadi kita coba bikin wadah. Kita gimana caranya dari brand yang memang berinteraksi di basket, kita mau giving back lah. Apa sih dengan kondisi kita sekarang, apa sih yang bisa kita kasih ke community. Nah pada saat itu Agustus 2020 kita membuatlah yang disebut Stay Hype Court pada saat itu. Kita Pro M kita berjalan di 2022 ya kalau nggak salah, atau 2023. Pada saat itu kita juga pengen mengajak pemain-pemain profesional pada saat itu untuk bisa lebih berinteraksi dengan community. Pada saat itu Pro M Part 1 tuh dengan ada Pak Abraham Grahita, ada Pak Reza Guntara, ada Pak Juan Lauren, dan beberapa teman profesional yang lain untuk bisa contribute lah, ataupun bisa berinteraksi langsung dengan pemain-pemain amatir yang mungkin itu menjadi mimpi mereka untuk bisa bermain dengan pemain profesional. Jadi sekarang dengan keterbatasan yang ada, kita coba lagi di 2026 untuk bikin Pro M dengan Part 2. Tapi mungkin dengan disesuaikan dengan keterbatasan dan kemampuan kita, karena kita betul-betul dari brand lokal yang berinteraksi di basket, ya kita pengen sumbangsih lah dengan apapun yang kita punya sekarang untuk bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk komunitas-komunitas basket ataupun pemain-pemain basket yang sedang berproses belajar untuk bermain basket lebih baik. Nah, berjalannya dengan waktu, kita sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, kita akhirnya mencoba membuat misalnya tema lah. Jadi di wadah komunitas ini tuh semua komunitas ataupun pemain basket itu dengan leluasannya untuk bisa bermain di tempat kita, dan kita bikin semacam tema per minggunya. Jadi salah satunya tuh ada community night, ada regular, ada king of the court, dan ada juga yang Pro M. Acara seperti ini tuh bisa berjalan ya minimal sebulan 2 bulan sekali lah, karena acara kayak gini kan penting gitu untuk ngebangunin basket Bandung, ngebangunin basket Indonesia juga gitu. Karena kan ya gue juga dulu berasal dari game-game kayak gini kan, maksudnya game-game pas gue dulu belum main pro, ya gue ikut main kayak ginian, gue ikut semua basket gue cari, karena gue yakin sih dari acara kayak gini pasti banyak akan keluar potensi-potensi. Dulu sebelum masuk ke pro, karena gue dari Bandung, terus acara ini tuh memang mewadahi banget, jadi gue sering lah maksudnya ke yang kayak gini, terus ditambah lagi gue kenal sama Kak Ponti, terus kayak basket-basket untuk yang levelnya oke sih menurut gue, dulu sering ke yang kayak begini. Saya nggak butuh validasinya. Saya sangat tidak butuh validasinya. Tapi saya cuma bisa ngasih sesuatu hal yang mungkin orang lain bisa lakuin juga, tapi mungkin belum sekarang. Jadi kalau ngomongin tentang banyak yang berterima kasih ataupun yang ini banyak, karena saya pun juga banyak dibantu sama banyak orang. Contoh pemain profesional dengan meluangkan waktu untuk bisa hadir, itu kan juga bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau misalnya ngomong berterima kasih, ya mungkin berterima kasih sama mereka. Karena kalau kita balik lagi, kita melakukan ini bukan karena harus siapanya yang di depan, tapi ya apa yang kita lakukan gitu. Apa yang misalnya kita ya konsisten sampai 6 tahun ini berjalan, ya ini dia yang bisa kita kasih. Gak usah butuh validasi tambahan, yang penting saya ngelakuin apa yang saya suka, apa yang saya buat bahagia, dan ini mungkin ya works buat ekosistem ataupun mungkin pelaku-pelaku di dunia basket. Jadi kalau untuk wadah komunitas Stay Hype Court ini, kita tuh bagi-bagi setiap minggunya tuh memang bertema. Minggu pertamanya itu adalah community night, gitu. Jadi kita undang 4 komunitas Bandung ataupun di luar Bandung untuk bisa berinteraksi di Pick Up Games kita. Terus kita juga di minggu kedua tuh sebetulnya lebih ke regular ya, tapi kita bisa mainin tema. Biasanya temanya tuh salah satunya mungkin kayak Ladies Night, ASN Night, Illustrator Night, Musician Night, dan lain-lain.
Youth Night pun juga kita lakukan. Jadi untuk minggu kedua tuh regular non-invitation, jadi kita bisa bikin tema sedemikian rupa. Minggu ketiga tuh regular with invitation, jadi kita lihat dari statistik, dari absensi, pemain-pemain yang terbaik, pemain-pemain yang punya statistik bagus yang kita undang kembali. Nah, di minggu keempat itu adalah King of the Court. King of the Court adalah hasil akumulasi dari statistik dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga yang kita coba padukan di King of the Court, di-combine dengan senior-senior yang mungkin kita bisa interaksi antara senior dan junior supaya gap-nya terus tidak terlalu besar. Gimana caranya mereka bisa mengedukasi secara senior gitu terhadap junior ya, ataupun mungkin mereka bisa tukar pikiran, atau mungkin ada beberapa insight yang mungkin secara game, sistem, dan lain-lain senior bisa memberikan salah satu edukasi yang baik untuk para junior. Jadi kurang lebih ya tema mingguan kita itu sebenarnya lebih fleksibel, tapi tetap dengan konsep community night di minggu pertama, regular minggu kedua, ketiga, dan terakhir di King of the Court. Everything one, check. Everything I do, pack a punch, back it up, stack it up to the sky now, rack it up, planet in the brakes, won't sink, just swim. The master blaster, boombox on 10, throw it, Hail Mary, some dying trying to pass it, it's still very on to the casket drops, I accelerate to the pedal brakes. When we celebrate, I'll make you levitate, first in, last to leave, always, reign supreme, victory on stage. I come alive when the pyro hits from the 213 to the 416, yeah. Opposition, I don't see none, just me and me going up on the run. Competition, I don't need none, just 1v1, v1, v1. It's all on, all year, all night. It's all to the sunlight. Opposition, I don't see none, just 1v1, v1, v1, v1. Right here, right now, right quick, I'm on a UFO, extraterrestrial trip. Come through stomping with my boots on, just to watch you freeze like the Yukon. Tell them run up, come catch the Stone Cold Stunner. Been on go mode the last 3 summers, the one of one, and there ain't no runner. Kita tahu Bandung sendiri juga nggak banyak yang ngadain buat event kayak gini yang serius, terus juga kompetitif. Juga banyak dari teman-teman yang lainnya datang ke sini, mainnya gratis, terus yang menang juga dapat hadiah. Ya di mana lagi? Iya, main gratis, menang dapat hadiah, main kompetitif, banyak ilmu yang didapat, bisa main sama pro. Kita tahu dari yang berjasa banget yaitu Pak Konti, dia ngasih wadah ke kita, jadi kita cuman ya bantu-bantu dikit buat ngajakin teman-teman buat datang, bersupport. Tapi ya selebihnya ya kerja keras Pak Ponti dan teman-temannya lah. Ya dengan adanya wadah Pro EM Stay Course ini bisa jadi, apalagi sekarang di off season kan, bisa jadi ajang untuk main pro yang istilahnya pengen udah lama nggak main, pengen main terus melawan ya teman-teman semua yang ada di Bandung. Seru banget, senang banget bisa ada kayak gini. Jadi bisa apa ya? Ya bisa nyatuin banyak orang juga gitu kayak. Ya kan, gue datang sini pengen ketemu teman-teman lama dulu, silaturahmi, orang pemain ya pemain pro, pemain bukan pro juga ngobrol-ngobrol banyak, jadi seru lah. Saya tuh sekarang lagi gimana caranya kita coba untuk bikin Stay Hoop Court di kota-kota lain. Salah satunya tuh ada yang rencana paling dekat tuh ada di Bali dan Palembang. Nah jadi itu jadi kasarnya, oke, gue udah bikin movement nih di Bandung. Siapa tahu ini bisa bikin movement juga di Palembang maupun di Bali. Untuk mungkin ya, balik lagi, untuk ekosistemnya bisa lebih baik dengan aktivasi setiap minggu, dengan kurasi pemain yang mungkin bisa lebih difiltrasi dengan baik gitu kan. Nah ini mungkin yang sedang kita lakukan. Ya mudah-mudahan gak hanya cukup di 2 kota ini, tapi kita bisa mungkin coba di kota-kota yang lain. Kita cuma tinggal regis, jadi Stay Hoop Court itu tidak dipungut bayaran sama sekali selama 6 tahun. Tidak dipungut bayaran sama sekali, jadi mereka cuma tinggal link regisnya aja, tinggal langsung ke link regisnya, mereka isi, tapi memang dengan kuota, karena kita tidak bisa lebih dari 45 pemain dalam 1 minggu. Jadi ya mereka tinggal akses ke link kita, di website Stay Hoop pun juga ada, itu mereka tinggal langsung masukin data, dan kalau mereka sudah full, biasanya mereka langsung close si regisnya. Ya terus kalau nggak kita siapa lagi gitu. Kan ini hanya, lu lihat sesuatu hal yang baik. Siapa tahu lu bisa contoh. Saya mungkin brand kecil kok, brand Bandung yang hanya jualan kaos kaki. Mungkin teman-teman saya juga mungkin yang hanya jualan, ya bukan sesuatu hal yang besar gitu. Tapi bisa. Masa sih ini nggak bisa ngegerakin yang lain untuk melakukan hal yang sama, siapa tahu bisa lebih baik.
Jadi kalau menurut saya mungkin bodoh, secara bisnis pun juga nggak bagus. Tapi saya bukan ngomongin bisnis di sini, ngomongnya rasa gitu, sense gitu. Apa yang kita rasa, apa yang kita mau lakuin gitu. Tinggal sesimpel itu aja. Kalau udah ada terlalu banyak kepentingan, mau hanya menuai tanpa mau menanam dulu ya jangan berharap banyak. Tapi itu komitmen saya dari awal. Kita ada di sini, mungkin saya secara pribadi ataupun teman-teman saya, kita ada itu karena mereka. Selagi kita ada, apa yang kita bisa kasih buat mereka? Sesimpel itu aja gitu. Kalau ngomongin materi, wah, gak ada ujungnya. Capek, berantem, ya benturan, belum sama finance, belum sama accounting gitu kan kalau secara bisnisnya, tapi tidak. Itu tidak saya rasakan, kenapa? Karena rasanya yang berbeda. Karena itu rasa yang hutangnya besar itu yang membuat saya salah satunya untuk jadi modal awal saya. Untuk sampai 6 tahun ini, bahwa lu ngasih, pernah nggak lu diajarin sama orang tua? Lu nggak usah, jangan minta, tapi lu kasih. Nah ini yang mungkin saya lakukan sekarang. Sesuatu hal yang mungkin orang lain lihat kecil ya, simple ya, tapi itu dampaknya besar sebetulnya. Nah itu saya mau mulai dengan cara seperti itu. Gua kecil aja bisa ngasih, apalagi yang gede. Sesimpel itu aja. Jadi nggak usah terlalu mimpi terlalu besar lah. Jalanin mimpi yang kecilnya dulu deh. Dan ini yang kita sedang lakukan. Tapi balik lagi, saya pun ada keterbatasan. 4 bulan terakhir kita vakum. Selama 6 tahun, 4 bulan terakhir kita vakum. Berarti kan ada kendala sebetulnya. Tapi gimana caranya saya recovery dari 4 bulan yang saya tidak punya kuasa pada saat itu, ataupun anggap ya, saya belum bisa menjalankan kembali si Stay Hood Pod. Tapi saya cari teman-teman saya lagi, saya cari kolega-kolega saya lagi, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan. Udah 2 minggu terakhir nih kita jalan di sekarang berarti di tanggal 24 Juli kemarin sama tanggal 31 sekarang. Jadi kalau nggak dari kita, mau dari siapa lagi? Dan saya bahagia kok ngejalaninnya.